Selamat pagi saudara, kita lanjutkan program khusus In Memoriam Pak Harto. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk menjadi saksi detik-detik pemberangkatan jenazah almarhum HM Soeharto menuju peristirahatan terakhirnya di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Guna mengisi waktu sambil menunggu keberangkatan jenazah, telah hadir bersama saya, yaitu seorang wartawan senior, Linda Jalil, yang akan memberikan gambaran pada Anda dari perspektif yang sedikit berbeda tentang seorang HM Soeharto, mantan presiden kita, presiden RI yang kedua, ketika ia menjadi wartawan di istana selama jangka waktu yang relatif panjang. Dan saya terus terang merasa iri karena beliau atau Linda Jalil ini mengerti benar seorang HM Soeharto ketika mulai dari kecil, bahkan sampai beliau menjelang lengser begitu. Selamat pagi Mbak Linda. Selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di sini dan meluangkan waktu untuk menunjukkan perkabungan kita karena presiden RI kita yang kita cintai pun sudah meninggalkan kita. Ketika Anda menjadi wartawan di istana, mungkin Anda bisa jelaskan dulu kepada publik sebetulnya prosesnya seperti apa, seberapa panjang, seberapa dekat Anda bisa mengenal seorang HM Soeharto dari perspektif Anda sebagai seorang wartawan. Berapa lama? Kalau saya dikatakan wartawan istana sebenarnya tidak tepat benar karena saya juga ngepost di berbagai instansi pemerintah lain. Saya menjadi wartawan dari mulai umur 18 tahun, waktu itu tahun 1977. Kemudian saya itu di majalah Tempo ya. Lalu saya baru mulai lagi dan ditugaskan oleh Tempo ke istana itu tahun 1989. Nah, selama itulah sampai Pak Harto lengser, sampai Tempo pernah dibredel, kemudian saya pindah ke majalah Gatra, saya tetap di situ sampai beberapa bulan Habibie menjadi presiden. Ketika tempat Anda dibredel, Tempo dibredel, apakah Anda mengalami pergolakan? Oh, ini orang yang sudah seharusnya tidak boleh di sini karena medianya sudah tidak ada dan bisa dibilang melawan hukum gitu. Dari pihak mereka. Jadi memang ketika itu kan sempat ada jeda. Lalu ada majalah Gatra dan kami ditawarkan secara profesional sebagian dari orang Tempo menjadi staf Gatra. Dan ada perubahan sikap dari pihak istana ketika Anda berpindah? Saya tidak merasakan hal itu ya. Jadi tidak terlalu karena saya ingin sikap saya terukur saja gitu. Anda profesional untuk menjalankan tugas sebagai seorang wartawan. Nah, sebagai seorang wartawan, kalau melihat rentang waktu yang relatif lama ini, maka saya merasa bahwa saya layak iri kepada Mbak Linda karena saya terus terang tidak termasuk orang yang cukup beruntung untuk mengetahui seorang HM Soeharto. Apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang HM Soeharto? Ya, itu juga adalah dugaan orang bahwa saya begitu dekat, begitu bisa segala macam, padahal sebetulnya tidak juga ya. Kalau saya boleh katakan, kebetulan waktu SMP, zaman SMP itu saya berteman dengan Titi. Ya, dia lebih muda dari saya, tapi kita suka sesekali saya ikut main basket gitu ya. Kemudian di halaman rumahnya. Lalu disitulah saya kenal bapaknya yang seorang presiden itu. Saat itu sudah menjadi presiden ya? Iya, sudah. Terus kita suka main di halaman belakang garasi mobil. Kemudian saya juga sempat pernah di meja panjang kita makan diajak oleh bapak Anda ibu. Masuk ke dalam? Iya, dengan teman-teman yang lain itu. Lalu ini ada, saya ingat sekali makanannya sering kepiting saus tiram. Lalu ada itu gambaran siapa itu kepiting saus tiram itu? Kayaknya bapak ya dan anak-anak mungkin. Tapi ini Titi ya, saya nggak pernah ada Bambang dan sebagainya itu. Jadi kita makan itu dan ini sambal ibu yang buat gitu. Ya, jadi kalau kayak gitu dia very human ya. Kan saya inget dong bagaimana saya SMP diperlakukan seperti itu dan SMA kelas 1. Lalu kalau saya pulang, saya inget juga bodyguardnya Titi namanya Om bodyguard ya, pengawal ya. Dan dia juga yang setir gitu. Lalu tanya, mau diantar pakai mobil yang mana nih gitu. Ada berapa mobil yang ada di sana? Banyak sekali mobil gitu. Lalu saya bandel kan, saya bilang, Om, saya mau yang itu dong, yang B1. Saya bilang gitu, enak aja loh gitu ya. Dinas presiden ya. Oke, seperti itu. Terus saya juga ingat di Cendana itu saya beberapa kali pernah main piano mereka. Mereka punya grand piano, tulisannya From Imelda Marcos. Aduh, itu buat saya tahun-tahun itu suatu kemewahan. Sekitar tahun berapa itu yang bisa itu 74 ya, 73 apa 70 gitu. Jadi ya itu saya SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Dan saya ingat waktu itu Tutut
menggendong anaknya dengan selendang, saya lupa yang mana anaknya waktu itu, sambil dengerin musik yang saya mainkan di piano. Ya. Pada saat itu Presiden bisa mendengarkan nggak atau? Tidak ada, kan dia sibuk sekali ya. Cuman saya ingat kalau kita pernah makan kepiting saus tiram itulah. Dan setelah sekian puluh tahun kemudian ibaratnya itu, akhirnya saya kok ditugaskan di situ ya. Yang dulu saya bisa nyelonong-nyelonong begitu aja masuk kamar Titi dari pintu belakang dan sebagainya gitu, ini saya harus digeledah, harus dengan ID card yang dulu sulit sekali untuk wartawan memperoleh itu, dengan screening yang sangat ketat dan sangat selektif dibanding sekarang. Tahun 89. 89. Ya, masuk lagi ke situ. Padahal keluarga itu mengenal bahwa Mbak Linda pernah makan dalam satu meja. Iya, tapi kan ini kita udah urusan pekerjaan ya, udah tidak ini lagi. Dan jangan juga dikira setelah saya kenal Titi, Tutut dan sebagainya itu pekerjaan saya dipermudah, sama sekali tidak. Bahkan mereka setelah tahu saya wartawan, mereka sangat berhati-hati menghadapi saya. Pertama saya sedih juga ya, wah kenapa saya diginiin ya gitu. Tapi akhirnya saya pun dari pihak saya juga yang sangat menghindar dari mereka supaya saya tidak bias, supaya dalam pemberitaan apapun saya bisa lebih bebas gitu. Baik, sekarang kita mengenal seorang Pak Harto adalah seorang yang ramah di permukaan. Saya sebagai rakyat melihat senyumnya itu khas, makanya kemudian ada buku The Smiling General begitu. Apakah Anda mendapat kesan memang beliau itu seramah itu pada setiap kesempatan? Tidak ya, karena mungkin manusia punya dua sisi. Mungkin Anda atau saya, kita bisa senyum di luar, tapi di rumah kita lebih tegang sama staf kita, sama pegawai, kan biasa seperti itu. Jadi saya selama sekian tahun, kalau saya melihat Pak Harto itu rasanya kok pelit banget sih ketawa sama wartawan gitu ya, atau senyum atau menyapa sedikit, karena apapun juga ruang beliau itu di Binagraha hanya kira-kira 10 meter jaraknya dengan press room kami. Kalau beliau datang kan kami berdiri gitu, nggak nengok gitu loh. Padahal kita bilang selamat pagi, apa dia cuma gitu. Atau pulangnya juga gitu. Saya jadi berpikir bahwa apakah Pak Harto ini menganggap kami adalah partnernya, enggak, partner bekerja tidak. Kami kan ujung tombak juga gitu. Kami rekan dia yang satu atap bersama-sama, dan apapun yang dilakukan kita sebar semua ke seluruh dunia ibaratnya ya gitu. Hal-hal yang kecil, yang menyapa, yang apa itu buat saya agak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bahagia di situ ya. Mungkin karena saya seorang wanita ya, saya tidak tahu karena apa ya. Jadi akhirnya saya juga berpikir ya sudah, kita profesional biasa. Masing-masing menjalankan tugas.